Assalamualaikum. Mari kita mendiskusikan kesehatan holistik. Barusan saya kena COVID ya, mungkin udah pada tahu, ada di video yang lain. Nah, pas kena COVID itu saya baca-baca tentang kesehatan, ketemu satu topik menarik dan mendasar, tapi sering disepelekan, yaitu tentang mitokondria. Dengan paham mitokondria, kita bisa lebih jauh dari pandemi dan penyakit. Atau kalau yang terlanjur kena penyakit, bisa tersembuhkan dengan lebih efisien. Gitu menurut para ahli. Berikut ini hasil baca-baca saya. Kalau ada yang salah, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Yaitu kolom komentarnya video ini, bukan videonya Pak Lurah. Mitokondria. Mitokondria itu apa? Bukan ponakan Kaji Udin. Kalau ponakan Kaji Udin itu mito kang parkir. Beda. Ini ya, pernah kepikir nggak? Dari mana tubuh kita dapat sumber tenaga? Nggak mungkin dari strom PLN. Malah kejat-kejat itu kalau manusia bisa. Jawaban awam, tenaga itu didapat dari makanan, dari nutrisi. Anak-anak SD kelas 4 sudah pada tahu, tapi kelas 5-nya terus lupa lagi. Untung kelas 6 tetap lulus. Makanan kok jadi tenaga ini gimana? Makanan itu kan wujudnya cilok, rambi ketan, cireng, apem, tape uli, jenang sumsum, gondir-gondir. Gimana bisa jadi sumber tenaga, sumber energi? Untuk jadi energi, bahan bakar tentu harus diproses oleh suatu mesin atau generator energi kan ya. Dan ternyata yang jadi generator itu imut, ada di dalam tiap-tiap sel. Itulah yang disebut mitokondria. Jadi mitokondria kerjanya menghasilkan energi untuk menopang hidup tiap-tiap sel melalui suatu proses yang disebut Krebs cycle. Walah, angel menjenengnya. Mito ini harus dijaga dalam keadaan bugar yang optimal, yaitu mitokondria, bukan mitosubekti. Kalau mitosubekti itu biasa gugu wedi, ya kan? Orang Gunung Kidul. Walah, ini kok ceritanya. Kembali ke mitos saja, mitokondria. Mengingat fungsinya esensial untuk kehidupan dan kesehatan sel tubuh, maka kalau bisa dijaga optimal si mito tadi, ketersediaan energi untuk tiap sel jadi melimpah, kebugaran optimal, bahkan bisa melambatkan penuaan segala. Sebaliknya, kalau banyak perkeliruan, si mito teraniaya, mitosubekti. Tubuh kita pun jadi cepat usur, menggeri-menggeri. Nah, gimana caranya supaya mito fungsinya optimal? Bisa di googling sendiri di internet. Habis di googling terus dibaca. Kalau habis googling terus komputer dan HP-nya dibakar, menjeblok sisan, hancur lah. Sederhananya, mitokondria ini akan optimal kalau hidup kita sealami mungkin sesuai dengan kodrat dasar kita sebagai manusia. Ayam aja juga seperti itu. Mitokondria ayam akan optimal kalau si ayam hidup di habitatnya yang paling cocok, kesehariannya juga tidak munyal-munyal, tapi sesuai dengan kitanya. Pakannya juga pakan ayam terbaik. Kalau ayam dipakani spaghetti bolognese atau rujak cingur, malah keloloten, ya kan? Nah, kalau ayam makan rujak cingur, orang-orang Madura angan opo lah, linga-lingu malah. Berikut ini hasil googlingan saya, berapa hal yang bisa kita lakukan yang bikin mito anaknya Pak Condro tadi jadi lebih jos gandos. Kiat pertama, kurangi asupan kalori. Kalau kalori dikurangi, radikal bebas menurun. Padahal radikal bebas mengganggu fungsi kang mito tadi. Demikian hasil penelitian. Tapi ada di luar sana dokter kasih saran agar selama COVID kita makan banyak-banyak. Salah, gak usah dituruti. Selama COVID, saya mengurangi asupan kalori setengah puasa dan ternyata recovery relatif cepat. Alhamdulillah. Nabi memberi contoh teladan juga, kalau makan cenderung sedikit dan terbukti bugar selalu, nyaris selama seumur hidup. Kodrat manusia primitif ya. Dulunya kan tukang mancing, berburu, pemetik hasil hutan. Kalau mancing gimana sih? Kang dari mana, Kang? Habis mancing, dapat ikan berapa? 4 ton, gubrak. Gak ada orang mancing sampai bertonton gitu.
Alaminya manusia kalau mancing ya dapat ikan betok, ikan cere, beberapa ekor. Kiat kedua, intermittent fasting. Puasa beduk lah kalau terjemahannya. Jadi makan itu mesti terjadwal. Di luar jadwal jangan makan, jangan ngemil. Tapi jadwalnya juga nggak boleh ngawur. Kalau di jadwalnya 5 menit sekali, itu yang nabuh beduk juga beduknya ambiar. Jadwal makan sehari itu 4 kali. Tiap selang 4 jam baru boleh makan lagi. Atau kalau dibagi 5, tiap 3 jam. Kalau yang sedang terapi diabetes atau mengatasi penyakit degeneratif, harus lebih kencang lagi intermittent fastingnya. Ini juga sesuai alaminya manusia primitif. Kadang dapat buruan, kadang enggak. Kalau pas nggak dapat, ya puasa. Kalau pas lagi nguber-nguber juga nggak bisa sambil makan. Bisa kena seruduk celeng kalau diburu sambil makan atau dipatil lele. Puasa Ramadan ini nyakit sekali untuk membuat mitokondria kita optimal. Tapi kalau pas Ramadan harus puasa full, jangan puasa beduk. Kiat ketiga, minimalkan asupan fruktosa. Segala makanan yang tinggi kandungan gula, soda, alkohol, dan seterusnya harus dibatasi. Selama COVID, menurut para ahli itu makanan terburuk adalah fruktosa. Madu itu boleh banyak-banyak kalau untuk beruang. Buah-buahan juga boleh sebanyak-banyaknya untuk gorila. Tapi untuk manusia secukupnya saja. Di atas tadi sudah dikurangi asupan kalori, di sini khusus fruktosa lebih ditekan lagi. Monyet sih bisa ngabisin pisang sampai 3 sisir tetap meringis, tapi manusia bukanlah monyet, cuma rada mirip. Kiat keempat, banyakin asupan protein kualitas tinggi, telur, ikan, daging, kacang-kacangan, dan seterusnya yang dimasak benar. Kalau dimasaknya sampai gosong jadi arang, yang makan melet. Penelitian manusia primitif menyebutkan dulunya asli-aslinya protein itu sumber makanan paling jos buat manusia dan mitokondrianya. Kiat kelima, cukupkan makanan yang mengandung enzim-enziman dan kaya antioksidan. Jadi ya, selain makan protein, manusia mesti samber sana sini, makanan monyet dia makan dikit-dikit dan seterusnya. Jadi bukan protein melulu. Hasil penelitian menyebutkan harusnya makanan mingguan kita itu mengandung setidaknya 200 varian atau lebih. Variatif ini tentu dalam kandungan vitamin mineralnya. Jadi kalau Senin makannya Indomie ayam bawang, Selasa Indomie goreng, Rabu Indomie rasa soto, dan seterusnya Indomie dulu, itu juga sudah variatif, tapi variatif biru. Kiat keenam, cukupkan asupan air. Manusia bukanlah kaktus yang tahan kekeringan di gurun pasir. Manusia harus minum, gak boleh sampai dehidrasi. Alaminya begitu, ya kan? Tapi dilelep-lelepin di air juga jangan. Karena sekali lagi kita ini manusia, bukannya penyu. Kiat ketujuh, jangan mager malas gerak. Aktivitas akan menstimulasi si mito anak Pak Condro tadi sehingga lebih giat bekerja dan berfungsi optimal. Allah menciptakan badan, tangan, kaki, dan segenap anggota tubuh ini untuk dipakai. Banyak jalan kaki, banyak kerja fisik, ibadah juga. Kalau sehari-hari cuma duduk melulu sama tiduran, itu yang kepakai cuma sekitar bemper. Kiat ke-8, heat terapi. Kalau Atisen kedinginan melulu di ruang AC melulu itu cocoknya untuk penguin. Manusia perlu terpapar kehangatan matahari. Kadang-kadang sauna juga boleh. Kalau masuk angin dikeroi itu juga alami. Kalau deket-deket kompor itu juga hangat, tapi bisa kena selomot, nyonyos urusan. Berdasar penelitian, manusia itu asli-aslinya makhluk tropis. Suhu paling optimal bagi mitokondria manusia berdasar penelitian sekitar 26 derajat Celcius dengan kelembapan sedang dan udara yang bersih dari polutan. Kiat ke-9, turunkan level stres. Jangan kebanyakan mikirin utang dan jangan juga suka dengki mikirin rezekinya orang lain. Semua makhluk hidup kalau stres itu bisa tahannya sesekali saja. Kalau digencar stres terus-terusan, wassalam. Kucing atau tikus curut saja itu kalau digencar stres berat terus-terusan
bodol semua bulu-bulunya, jadi gundul. Ya manusia udah bulunya minim, kalau digencer stres berat bisa jadi sempel atau pentir. Loh, ini istilah bahasa Jawa ini. Kiat ke-10, sebisa-bisa kita selalu dalam keadaan positif. Tingkatkan silaturahmi dan hubungan-hubungan sosial yang erat, menyenangkan. Yang terisolasi di masa pandemi, ya pakai aja jalur silaturahmi digital. Dan juga perlu banyak-banyak sedekah dalam berbagai bentuknya. Sedekah kan memunculkan kepuasan batin dan memunculkan hormon-hormon kebahagiaan juga. Mitokondria fungsinya jadi optimal, tapi caranya jangan keliru-keliru. Kalau keliru malah jadi stres. Pada hakikatnya manusia itu makhluk sosial. Ini juga pelajaran SD. Itu kelas 4, tapi kelas 5-nya agak lupa-lupa dikit. Biasa. Kiat ke-11, cukupkan tidur malam. Cukupkan deep sleep. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya, tapi sesekali saja, yaitu kalau beneran perlu dan bukan jadi kebiasaan. Kalau burung hantu, kalong, codot, sama kampret itu asli memang binatang malam. Tapi manusia nggak perlu coba-coba meniru codot, kampret tuh. Sorry. Yang ke-12, minimalkan paparan racun dan polutan. Entah itu racun kehidupan yang masuk ke pikiran kita, masuk paru-paru, masuk perut, atau kemanapun juga. Segenap polusi, radiasi, dan kondisi cuaca ekstrim itu setara racun. Dan tidak mengherankan, warga yang tinggal di daerah dingin ekstrim atau panas ekstrim, atau kota yang tinggi polusi lebih cepat tua, lebih cepat lusuh. Dan di zaman COVID, mereka juga lebih banyak berguguran daripada yang tinggal di hawa nyaman kayak Indonesia kita ini. Karena sekali lagi, asli-aslinya manusia itu makhluk tropis. Jadi ya, kalau kena radiasi plutonium, walah, nggak usah kejauhan lah, sampai ke bahan nuklir sudah. Suplemen, herbal-herbalan, vitamin, obat, dan segenap chemical itu juga bisa jadi racun kalau kebanyakan. Minuman sumber energi juga idem dito. Kopi apa segala macam itu kalau kebanyakan juga racun. Wanita tertentu itu juga racun. Racun dunia. Begitu menurut yang nyanyi. Kalau kebanyakan bisa bikin tipes atau hepatitis, atau minimal isi dompet melayang, terus jadi stres. Gak cuma wanita, pria juga banyak yang racun, pria tertentu. Dan karena itu Rasulullah berpesan, janganlah kalian salah memilih teman. Suplemen-suplemen memang sih kandungannya diperlukan tubuh kita, tapi alaminya manusia itu dapat vitamin mineral bukan berupa asupan konsentrasi tinggi. Zaman primitif pil itu kan belum ada. Kalau bulat-bulat hitam biasanya zaman dulu itu dari bemper kambing, loh malah cijai ya kan. Obat-obatan yang ringan sekalipun itu juga sudah banyak penelitiannya punya dampak buruk terhadap mitokondria kita. Jadi saran para ahli kesehatan holistik, kalian yang sakit ringan lebih baik dibiarkan sembuh sendiri secara alami atau dibalur diboreh, recovery-nya lebih jos, mitokondrianya lebih jos daripada kalau dijejelin analgesi, obat-obat dan suplemen artifisial yang konsentrasi tinggi. Kiat ke-13, milikilah keteraturan dan disiplin. Segala sesuatu itu kalau bisa terpola. Makan terpola, aktivitas terpola, istirahat terpola, kehidupan terpola, spiritual terpola. Secara alaminya manusia itu punya jam biologis. Demikian pula organ-organ utama seperti liver, jantung, dan rem telok, walah, itu punya ritme biologis. Bisa beradaptasi dengan suatu pola atau suatu ritme. Tapi kalau diacak-acak tanpa pola sama sekali, ambiar. Jadi cukup masuk akal ya mungkin sekarang kenapa sama-sama COVID yang dikelola mengikuti kiat-kiat di atas,
dikelola dengan cara-cara alami, recovery-nya lebih cepat daripada yang artifisial dengan dibencer obat, suplemen, infus, dan segala macam. Dan di luar COVID pun, kata para ahli yang mengikuti kiat-kiat di atas, hidup sealami mungkin, seperti kodrat sejatinya manusia, itu bisa lebih awet sehat dan awet muda. Walaupun umurnya sudah 65 tahun, sehari-hari kelihatan seperti baru 64,5. Loh, iya. Bedanya kok mungkin. Udah kepanjangan nih. Segini dulu, terima kasih.